Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Minggu sebelumnya kalian sudah melaksanakan ulangan harian. Nah, di minggu ini kalian akan melanjutkan materi tema 2 dan kalian sudah masuk ke subtema 2, yaitu kita akan membahas tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan kalian. Nah, ada 3 poin penting yang akan Ibu bahas di video ini. Yang pertama yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pernafasan, yang kedua gangguan penyakit asma, dan yang terakhir yang ketiga properti tari. Seperti yang kalian ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali tarian tradisional. Nah, setiap tari pasti memiliki properti yang berbeda-beda. Untuk itu, simak video ini karena Ibu akan memaparkan satu persatu tarian tersebut beserta propertinya. Selain itu juga Ibu akan menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan pada manusia. Simak video ini, perhatikan dan jangan lupa mencatat poin-poin pentingnya. Selamat menyaksikan. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada hari Senin ini. Ada 3 hal poin penting yang akan Ibu bahas, yaitu faktor penyebab gangguan sistem pernafasan, penyakit asma, dan properti tari. Untuk faktor penyebab gangguan pernafasan ada 3 faktor, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan, dan faktor kebiasaan buruk. Untuk faktor fisiknya, yaitu adanya kelainan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, bisa kalian lihat gambar ini. Ini adalah contoh dari bayi prematur atau bayi yang lahir dini atau lahir sebelum waktunya. Nah, bayi prematur organ pernafasannya itu mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang selanjutnya ada faktor penyakit. Bisa kalian lihat gambar ini. Ini adalah penampakan dari orang yang mengalami kanker paru-paru. Paru-paru yang sebelah kiri adalah paru-paru yang sehat, sedangkan yang kanan adalah paru-paru yang telah mengalami kanker. Nah, selain kanker paru-paru juga ada penyakit lain seperti influenza, asma, dan bronkitis. Next, selanjutnya ada faktor lingkungan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah asap pabrik yang begitu tebal dan berwarna gelap. Nah, asap pabrik tersebut jika kita hirup itu tidak baik untuk organ pernafasan kita. Nah, kita bernafas untuk menghirup oksigen. Udara yang tercemar dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Selain dari asap pabrik, juga bisa dari asap rokok. Terus asap kendaraan dan lingkungan yang kotor itu tidak baik untuk organ pernafasan kita. Yang terakhir, faktor kebiasaan buruk. Nah, gangguan kesehatan sistem pernafasan juga disebabkan oleh kebiasaan buruk yang kerap kita kali lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Contoh kebiasaan buruk yang sering kita lakukan yaitu kurang istirahat, stres, kurang konsumsi cairan, kalian kurang minum, terus kurang konsumsi buah, kurang konsumsi sayur. Nah, kebiasaan tersebut dapat mengganggu sistem pernafasan. Next, yang selanjutnya ada, nah ini, coba kalian perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah orang yang mengalami gangguan pernafasan asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Nah, pencetus alergi misalnya udara yang dingin, rambut, bulu,
kotoran, debu atau tekanan psikologis. Untuk gejala awal dari penyakit asma ini yaitu batuk terutama pada malam hari, sesak napas, ada nafas berbunyi jika pasien menghembuskan nafasnya, ada rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Untuk gejala berat pada asma, ini adalah keadaan gawat darurat yang dapat mengancam jiwa. Misalnya serangan batuk yang hebat, sesak nafas yang hebat, nafas tersenggal-senggal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Yang kelima, sulit tidur. Nah, untuk pasien atau orang yang mengalami asma gejala berat ini, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Yang terakhir, kesadaran menurun. Oke, selanjutnya pembahasan poin ketiga, properti tari. Ada yang tahu apa itu properti tari? Properti tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Nah, penggunaan properti dalam tari ini tujuannya untuk menambah nilai estetik atau nilai keindahan tari yang ditampilkan serta sebagai media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian tersebut. Untuk properti ini merupakan salah satu pendukung dalam tari. Properti tari pada dasarnya dapat digunakan untuk memberikan keindahan bentuk harapan tari secara baik agar kesan garapan tari akan lebih sempurna. Nah, penggunaan properti tari harus dipertimbangkan jenis, fungsi, dan asas pakai properti secara baik dan benar ya. Hal ini dikarenakan proporsi penggunaan properti tari secara mendasar menentukan penguasaan keterampilan penari secara pokok. Ini coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah tari gong yang berasal dari suku Dayak Kalimantan Timur. Kalau istilah lainnya kancilidu. Nah, tari gong ini sesuai dengan namanya, tarian tersebut dilakukan di atas gong oleh satu perempuan. Untuk propertinya bisa kalian amati gambar tersebut. Ada gong, hiasan tangan dari bulu ekor enggang, baju manik-manik, selanjutnya taah, hiasan kepala, sapek, dan kecapi ini sebagai alat musik dan aksesoris lainnya. Selanjutnya ada tari kipas sesuai dengan namanya. Seperti tari ini salah satunya ada kipas. Terus ada kalung, gelang, baju pahang, dan lipa base atau sarung khas Sulawesi Selatan. Tari kipas ini berasal dari Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada tari lilin. Nah, kalau tari lilin, properti yang dibutuhkan lilin dan piring. Tari lilin ini berasal dari Sumatera Barat yang dilakukan sekelompok penari dan setiap penari memegang lilin yang menyala dan diletakkan di sebuah piring. Kemudian penari menggerakkan dengan hati-hati sampai pada akhirnya lilin tersebut padam. Next ada tari piring. Untuk propertinya bisa kalian lihat dia membutuhkan piring, selendang, lalu ikat pinggang, dan alat musik tradisional. Nah, tari piring ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Next, ada ini adalah tari remo.
Tari remo ini banyak sekali propertinya. Ini berasal dari Jawa Timur, provinsi kalian. Dan tari remo ini digunakan untuk menyambut tamu agung di acara formal atau acara resmi. Untuk propertinya sangat banyak seperti ikat kepala, baju, celana, sarung, stagen. Stagen ini pelingkar pinggang. Lalu ada keris, selendang, gongseng atau biasa disebut gelang kaki. Lalu ada sanggul kak hitam yaitu khusus pada perempuan, rapak juga ini khusus pada perempuan, dan giwang atau biasa disebut anting-anting. Itu saja materi yang bisa Ibu berikan di hari Senin ini. Jangan lupa mengerjakan tugas seperti biasanya. Terima kasih anak-anak kelas 5. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.